Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Dalam rangka 17 Agustus 1945 yang ulang tahun ke-80 ya, sudah tua juga umur negara ini. Saya akan membahas sedikit tentang sejarah yang berkaitan dengan perjuangan masyarakat Minangkabau dalam merebut atau mempertahankan kemerdekaan. Namun pada kali ini yang akan kita fokuskan ialah sejarah datangnya Belanda ke Minangkabau. Saudaraku, pada tahun 1864 sejarah mencatat bahwa datanglah sekelompok orang atau katakanlah utusan dari Belanda dengan menyewa seseorang dari Portugis, tapi atas nama Belanda ya, Belanda waktu itu VOC. Pada tahun 1864 itu mereka datang ke Sumatera Tengah sampai ke Pagaruyung. Mereka datang dengan misi itu perdagangan. Maka selaku pedagang besar, ini gelar yang disematkan oleh para datuk-datuk di Buo, ditunggu dengan upacara adat. Sejak datangnya Thomas Dias dan bawa misi Belanda, yang pada akhirnya Belanda mencengkram Minangkabau. Apalagi dengan adanya beberapa sengketa lah antara kaum muda dengan kaum tua, atau tepatnya kaum Padri dan sebagian dari nenek mama Minangkabau. Namun sebelumnya pada tahun 1596 orang Belanda sudah datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Mereka sampai di Banten pada 1596. Kemudian mereka dapat menduduki Jakarta pada tahun 1619. Waktu itu masih bernama Jayakarta. Dan mereka merubah nama itu menjadi Batavia. Itu terjadi pada tahun 1619. Nah, perlawanan sengit datang dari masyarakat Aceh. Pada tahun 1873 mereka itu datang ke Aceh dan terjadi peperangan dengan Aceh. Lama sekali, 1873 1904, hampir 140 tahun. Nah, untuk Minangkabau sendiri terjadilah dengan Belanda yang namanya Perang Padri dari 1821 sampai 1337. 21 sampai 37 itu 16 tahun dipimpin oleh laskar-laskar Minangkabau yang pada umumnya adalah ulama. Tuanku Nandence, Tuanku Piobang, dan Imam Bonjol sendiri. Nah, saudaraku, Belanda menjajah Indonesia. Kalau dihitung dari datangnya Cornelis de Houtman ke Banten sampai kemerdekaan memang 3,5 abad. Tapi kalau diukur dengan berakhirnya Perang Padri, yaitu pada tahun 1837, 100 tahun lebih sedikit. Namun tentu
merupakan pengalaman yang sangat berharga di Minangkabau. Ada beberapa pertempuran yang terjadi di Minangkabau itu sendiri ketika bercokol di Minangkabau, termasuk panglima-panglima yang kita sebutkan tadi, Imam Bonjol dan kawan-kawannya, sehingga Imam Bonjol menjadi pahlawan nasional. Kemudian ada pula seorang wanita di Lubuk Basung yang juga angkat senjata. Namanya Siti Manggopo. Nah, jejak sejarah itu tentu kita catat secara rapi dan jangan sampai hilang. Cuma kelihatannya masyarakat kita di Sumatera Barat atau di Minangkabau agak kurang peka dalam menulis sejarah atau mencatat sejarah itu secara baik. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Jogja, itu dokumen-dokumen sejarah mereka lebih lengkap. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Belanda di Sawah Lunto, mencari lahan-lahan yang cocok untuk bahan tambang, bahan-bahan yang berharga, yang pada akhirnya mereka temukan di Sawah Lunto sendiri. Akhirnya muncullah tambang batu bara. Nah, saudaraku, kita lihat ada bukti sejarah datangnya Belanda ke Indonesia dan berhasilnya mereka membangun koloni atau kehidupan yang terstruktur di Sawah Lunto. Nah, selamat mengikuti saudaraku. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Sore hari ini saya berada di Kota Sawah Lunto. Ini adalah cagar budaya komplek makam Belanda Kerkhof. Orang Belanda itu sudah datang kemari dan tinggal di sini cukup lama. Dunia orang Belanda yang pertama tahun 1902. Nama-namanya ada di sini, yaitu sebanyak 45. Henry de Beaufort, kemudian Stephanus Lons, dan banyak lagi ya. Ada Kin van Lanschoot dan sebagainya. Kota Sawah Lunto ini adalah kota yang dikenal sebagai kota sejarah. Karena ini incaran yang luar biasa dari Belanda. Nah, ini makam-makamnya. Tolong dilihat semuanya di 40 berapa tadi? 47. Nah, ini. Nah, kalau di sini namanya daerah Lubang Panjang ya. Iya. Lubang dalam, lubang panjang. Lubang Panjang. Makam Belanda ini bukan hanya berada di Sawah Lunto, di Payakumbuh juga saya lihat ada, tapi yang paling banyak itu di Sumatera Barat di sini. Gua lihat di kemari deh. Nah, ini kalau ini namanya puncak apa ini? Puncak Cemara. Kemudian di ujung sana agak kurang nampak ya. Iya. Puncak apa namanya di sana? Yang ada mirip Sawah Lunto itu ya. Ya, Puncak Polan. Puncak Polan. Nah, ini tertutup di sini. Kalau dulu Sawah Lunto itu kota kecil, tapi pada akhirnya adalah kota nomor 2 terbesar di Sumatera Barat setelah Padang, kemudian Sawah Lunto, lalu Payakumbuh. Nah, demikian saja saudaraku jejak kita untuk menemui tempat-tempat sejarah. Mungkin dapat dilihat mereknya ini, nak. Ya. Nah, ini supaya terbaca oleh kita ya. Nah, saudaraku, untuk menjadi sebuah pembelajaran yang sangat bermakna, tentulah sebuah sejarah perlu dipelajari dengan baik. Misalnya dengan melakukan identifikasi awal dari sejarah itu sendiri, fakta-fakta awal.
Lalu ada data-data yang akurat, kemudian fakta-fakta sejarah yang sesungguhnya, kemudian dianalisis sejarah itu, dan pada akhirnya ada kesimpulan yang melahirkan pelajaran sejarah yang kita hadapi. Sehingga ada hikmahnya, maka dengan demikian sejarah itu menjadi sesuatu yang berharga. Kata orang Minang, jalan jan dialih urang lalu, cupak jan dialih rang panggaleh. Artinya apa? Artinya sejarah itu bukan hanya sekedar cerita-cerita dongeng, cerita-cerita lama atau penghibur lara anak-anak, tetapi adalah sesuatu yang betul-betul akurat, kemudian ada manfaatnya dan dapat mengambil hikmahnya dalam kehidupan. Nah, itu saudara-saudaraku, mudah-mudahan video pendek ini melalui akun kita Suluh Nagari dapat menerangi nagari. Jangan lupa saudaraku untuk memviralkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.